3711. Diambil sendiri. Oh tidak, seseorang datang. Qin Chen dipenuhi keterkejutan dan amarah. Seseorang telah tiba di jam ini. Dan aura mereka luar biasa mengerikan. Bahkan sedikit lebih mengerikan daripada penguasa racun kekacauan primal. Dan bahkan sebanding dengan si Duo Luo. Di kejauhan, cahaya ilahi yang luas bersinar. Dan langit serta bumi bergejolak. Ini adalah seorang master venerable manusia tingkat puncak. Menyerang dengan sekuat tenaga. Siapa yang bisa datang ke sini saat ini? Master dari Gunung Ilahi Dayu. Master dari pekerjaan surgawi. Atau mungkin master dari faksi manusia tingkat atas lainnya. Hati Qin Chen mencelos. Jika para pekerja surgawi telah tiba kembali di rumah Guanghan, itu akan menjadi kabar baik bagi Qin Chen. Tapi sekarang, kedatangan master dari faksi lain adalah kabar buruk yang sangat buruk. Qin Chen sekarang diselimuti kegelapan. Bahkan jika para pekerja surgawi tiba, mereka akan menangkapnya. Mengira dia adalah mata-mata iblis. Kulit kepala penguasa racun kekacauan primal terasa geli. Semuanya berakhir. Qin Chen dan penguasa racun kekacauan primal ketakutan. Tetapi si Duo Luo sangat gembira. Hahaha. Bocah, tamatlah kau. Si Duo Luo berlumuran darah. Wajahnya muram dan garang. Ekspresinya benar-benar kacau. Ia hampir mati. Dan di tangan pemuda seperti Qin Chen, reputasinya hancur. Untungnya, seseorang telah tiba. Meskipun si Duo Luo tidak tahu siapa orang itu, apapun faksinya, mereka tidak akan menoleransi Qin Chen, yang mengembangkan kekuatan kegelapan. Yang harus ia bayar hanyalah sebagian dari sumber daya Qin Chen. Sayangnya, ia memendam dendam yang mendalam. Jika Qin Chen tidak menjebaknya, ia tidak akan menyerahkan sedikit pun keuntungannya. Boom! Saat mereka merenung, sebuah sosok tiba-tiba mendekat. Kehampaan di depan meledak dengan keras. Bersamaan dengan itu, seorang wanita menggairahkan muncul dari kehampaan. Wanita ini memancarkan aura memikat. Dengan dua telinga segitiga hitam di kepalanya. Mata emasnya, dengan pupilnya tegak, seolah melihat menembus segala sesuatu di dunia. Menembus alam yin dan yang. Ia mengenakan mantel bulu ketat, memperlihatkan sepetak kulit halus seputih salju di bawah lehernya. Pinggangnya ramping. Dan di belakangnya, ekor hitam panjang melilit pinggang kulitnya dan bergoyang terus-menerus, menciptakan aura yang memikat. Iblis. Pupil mata Qin Chen dan si Duo Luo mengecil saat melihat pendatang baru itu. Mereka mengira itu adalah seorang guru dari salah satu kekuatan surgawi tertinggi, seperti Tiangong atau Dayu Sensan. Tetapi siapa sangka itu adalah iblis. Wanita itu terkikik pelan, memancarkan aura iblis yang ganas, seperti dewa iblis yang turun ke dunia ini. Mungkinkah ia seorang ahli iblis yang tak sengaja lewat? Sahabat iblisku, aku, si Duo Luo, anggota kuat Istana Dewa Bintang, di sini untuk memburu sampah manusia yang bersekongkol dengan iblis. Aku meminta bantuanmu. Alam surgawi sedang dalam masalah sekarang, dan semua ras bersatu melawan iblis. Jika kau bisa membantuku menangkap orang ini, Istana Dewa Bintang pasti akan memberimu hadiah besar. Teriak si Duo Luo cepat. Tatapan Chaos Poison Lord berubah dingin. Dan ia segera menghalangi jalan lawan. Takut ahli iblis itu akan tiba-tiba menyerang. Tatapan Qin Chen tajam. Tetapi ia bingung. Ia tidak percaya ahli iblis itu kebetulan lewat di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ini kebetulan? Seperti yang diduga, wanita iblis itu melirik situasi di tempat kejadian. Dan matanya menunjukkan ekspresi santai. Ia sama sekali tidak cemas. Dan ia sama sekali tidak terkejut. Hehehe. Kalian manusia tidak berguna. Sang penguasa iblis terkekeh. Tiba-tiba, boom, ia menyerang. Telapak tangan hitamnya teracung. Dan bilah-bilah tajam langsung muncul di telapak tangannya. Kehampaan alam semesta langsung terkoyak seolah-olah dipotong oleh pemotong kertas. Dan jatuh ke arah si Duo Luo. Apa yang kau lakukan? Aku adalah penguasa Istana Dewa Bintang. Si Duo Luo meraung marah. Dan penguasa racun kekacauan juga tertegun. Dengan sekali hembusan, tubuh si Duo Luo terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Beberapa luka muncul di dadanya. Cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Ia menyemburkan seteguk darah. Kelemahan yang ditimbulkan oleh pembakaran kekuatan penguasa yang begitu besar sungguh mengerikan.
Penguasa iblis ini benar-benar menyerangnya. Qin Chen juga tertegun. Swiss, Swiss, Swiss. Sang penguasa iblis menyerang berulang kali. Cakarnya melesat di udara dan langsung menerjang tubuh si Duoluo. Si Duoluo menjerit kesakitan. Tak mampu menahan pukulan-pukulan Qin Chen yang melahap. Boom! Kekuatan di tubuhnya dilahap habis oleh pohon iblis Myriad Words. Terus-menerus menghilang. Si Duoluo akhirnya ketakutan. Meskipun ia tidak tahu mengapa Master Iblis menyerangnya. Ketegasannya jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin mendengar penjelasannya. Aku akan mengingatmu. Inkarnasi lubang hitam. Teknik melarikan diri Dewa Bintang. Di tengah bahaya, si Duoluo meraung dan langsung memanggil jimat pelarian. Ia tahu jika ia tidak melarikan diri sekarang, ia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. 999 bintang berkumpul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi lubang hitam. Dari jimat pelarian itu, sinar cahaya bintang meledak, menghisapnya. Ia berhasil lolos dari penetrasi pohon iblis Myriad Words dan dengan cepat menghilang dari dunia ini. Gila, Qin Chen dipenuhi keterkejutan dan amarah. Bahkan dalam situasi seperti itu, si Duoluo berhasil melarikan diri. Jika si Duoluo melarikan diri kembali ke Istana Dewa Bintang, ia akan berada dalam masalah. Bahkan seluruh paviliun Chendi akan hancur, menghadapi bahaya besar. Nak, tunggu aku. Suara dingin, sedingin es, dan penuh amarah menggema dari lubang hitam yang perlahan menghilang. Hei, hei, kau ingin kabur? Apa kau sudah bertanya pada tuanmu, kucing? Pada saat ini, seringai mengejek yang familiar tiba-tiba bergema dari kehampaan. Detik berikutnya, boom, kehampaan di atas lubang hitam si Duoluo tiba-tiba retak, dan sebuah lonceng perunggu langsung muncul dari celah itu. Keabadian tak berujung, dan ki langit dan bumi adalah satu. Lonceng perunggu itu mengembang tertiup angin, seketika membesar hingga ratusan kaki. Dengan dentang dan suara lonceng yang panjang, cahaya bintang yang diubah oleh jimat pelarian Dewa Bintang hancur berkeping-keping, dan lubang hitam si Duoluo juga meledak seketika. Dengan embusan, ia memuntahkan darah dan jatuh. Wajahnya dipenuhi kengerian yang tak berujung. Jimat pelarian ini, yang diwariskan oleh kepala istana, telah hancur. Terlebih lagi, dengan suara lonceng, esensi si Duoluo mulai runtuh. Saat ia jatuh, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus. Qin Chen mengaktifkan pohon iblis Myriad Words, menusuk tubuhnya secara langsung. Berhenti, si Duoluo hanya sempat mengeluarkan raungan melengking sebelum tertusuk ribuan tentakel hitam. Qin Chen kemudian dengan kasar menyeretnya ke dalam tubuhnya dan menekannya di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Qin Chen, kau keterlaluan. Aku, Master Chat, menghentikan bendaku. Dan kau akan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Sebuah suara malas menggema, dengan desiran. Bayangan hitam muncul dari kehampaan dan langsung mendarat di area putih tepat di bawah leher wanita iblis yang mempesona itu. Ia berbaring malas di sana. Matanya yang besar seperti lonceng tembaga melotot ke arah Qin Chen dengan ketidaksetujuan. Itu tak lain adalah kucing hitam besar. Bab 3712 Raja Iblis 9 Kehidupan. Kucing hitam besar itu berbaring malas di tanah putih. Ekspresinya menggoda dan jenaka. Sikapnya mengingatkan pada tuan kedua. Puff, jantung Qin Chen yang tegang langsung rileks. Tak mampu bertahan lebih lama lagi. Ia memuntahkan seteguk darah. Napasnya melemah. Tuan, teriak Chaos Poison Lord panik. Langsung tiba di sisi Qin Chen. Aura hitam pekat yang mengerikan berputar-putar di sekitar Qin Chen. Ekspresinya redup. Matanya kabur. Dan auranya sangat lemah. Jelas terluka parah. Lebih jauh lagi, seberkas kekuatan gelap berlama-lama di sekitarnya. Perlahan-lahan meresap ke udara. Bocah ini, dia benar-benar menyerap dan memadukan kekuatan kegelapan. Apakah dia sedang mencari kematian? Tidak. Itu aura darah Raja Kegelapan. Apa yang telah dialami bocah ini? Monster tua apa yang telah dia lawan? Kucing hitam besar itu menukik ke sisi Qin Chen. Saat merasakan auranya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melebar seperti lonceng tembaga. Sialan. 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 Ini darah Raja Kegelapan. Bahkan satu sentuhan saja bisa membunuh seorang prajurit alam mulia yang kuat. Namun, bocah ini tidak hanya memilikinya.
tetapi juga menyerapnya ke dalam tubuhnya sendiri, menjaga keseimbangan tertentu. Sulit untuk mengatakan apakah dia sangat terampil dan berani, atau hanya mencari kematian. Senior, tolong bantu tuan kami, kata Chaos Poison Lord dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan kondisi Qin Chen sedang tidak baik. Qin Chen telah menekan kekuatan darah Raja Kegelapan selama 6 jalan reinkarnasi pedangnya. Tetapi sekarang, dengan mengaktifkannya secara aktif, meskipun telah menahan si Duoluo, juga telah merusak tubuhnya dan melemahkan vitalitasnya. Aura kekacauan. Kucing hitam besar itu memelototi Chaos Poison Lord. Matanya berkilau dengan cahaya hijau redup. Ia mengabaikan Qin Chen dan dengan cepat mendekatinya. Mengendus ke kiri dan ke kanan. Matanya tertuju padanya dengan tatapan yang mengancam akan melahapnya. Mengirimkan rasa dingin di punggung Chaos Poison Lord. Tuanku, apa yang kau lakukan? Chaos Poison Lord berkeringat dingin. Bagaimana mungkin seorang guru terhormat seperti dia takut pada kucing? Namun, saat kucing hitam besar itu menatapnya, rasa takut menjalar ke seluruh jiwanya, seolah-olah sedang diawasi oleh iblis. Sialan. Sial sekali. Kupikir kau punya harta keos. Ternyata kau seorang terhormat yang mencapai terobosan dengan memakan buah keos, meninggalkan aura keos yang masih tersisa di tubuhmu. Sungguh sia-sia. Jika aku, kucing, mendapatkan buah keos ini, itu akan menjadi jalan yang benar. Namun, kau telah menyia-nyiakannya. Mutiara di antara debu. Menggunakan buah keos untuk mencapai terobosan ke alam terhormat adalah sia-sia seperti kura-kura mengunyah jelai. Kucing hitam besar itu tampak kesal. Merasa geram karena buah keos telah dimakan oleh Chaos Poison Lord. Dahi Chaos Poison Lord bermandikan keringat dingin. Apa-apaan ini? Buah keos dimaksudkan untuk mencapai terobosan ke alam terhormat. Jadi bagaimana mungkin disia-siakan? Mengapa tidak sia-sia jika kuberikan padamu? Tetapi sia-sia jika kuberikan padamu. Ia merasa sedih, tetapi tak berani bicara. Aku sangat marah. Tuan kucing. Kucing hitam besar itu mengumpat. Senior, tolong bantu tuan, kata Chaos Poison Lord dengan gemetar. Ia sangat dirugikan. Ia adalah seorang guru besar, dikagumi ribuan orang kemanapun ia pergi. Ia adalah guru terbaik di alam surga selatan. Setelah mengikuti gurunya, ia tak hanya dikejar oleh para penguasa istana Dewa Bintang seperti anjing liar, tetapi juga dibenci oleh seekor kucing. Apakah ini? Apakah ada keadilan? Mengapa kau begitu cemas? Anak ini tidak boleh mati, kata kucing hitam besar itu dengan marah. Jika Qin Chen semudah itu dibunuh, ia pasti sudah lama mati. Bung! Kucing hitam besar itu mengaktifkan lonceng perunggu. Tiba-tiba, lonceng itu melayang di atas kepala Qin Chen, dan suara dering samar memenuhi udara, menyelimutinya. Darah Raja Kegelapan di dalam tubuh Qin Chen secara mengejutkan tertahan sedikit. Berderak, petir menyambar, dan energi pedang yang mengerikan membubung tinggi di angkasa. Kekuatan kegelapan di dalam tubuh Qin Chen akhirnya perlahan tertahan, dan perlahan menghilang. Puff! Setelah waktu yang tak diketahui, Qin Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Darah ini berwarna hitam pekat, membawa aura gelap, seketika menggerogoti kehampaan. Bergemuruh, dao surgawi melonjak di angkasa, dan kekuatan dao surgawi yang dahsyat menyebar ke bawah, memusnahkan darah gelap itu hingga tak bersisa. Wus! Qin Chen menghela napas panjang. Raut wajahnya kembali normal. Energi gelap di dalam dirinya telah sepenuhnya surut. Meskipun lukanya masih parah, selama energi gelap tidak menggerogoti dagingnya, luka Qin Chen secara alami akan sembuh dengan mudah. Kucing hitam senior, kenapa kau di sini? Tanya Qin Chen bersemangat. Kenapa aku di sini? Nak, kalau aku tidak datang, kau akan berada dalam bahaya. Kucing hitam besar itu berkata penuh kemenangan. Jadi, sudahkah kau menemukan cara untuk membalas budiku? Pedang patah di tanganmu ini. Atau cakram giok penciptaan Qian Kun yang kau bawa. Atau harta lainnya. Mata kucing hitam besar itu berbinar-binar. Qin Chen terdiam. Kucing hitam besar itu masih serakah seperti sebelumnya. Siapa ini? Qin Chen menatap iblis kuat di samping kucing hitam besar itu. Ia memancarkan aura mengerikan yang bermartabat. Ia adalah master iblis tingkat atas. Tak kalah kuat dari si Duoluo. Aku adalah pelayan kaisar kucing senior.
Kau boleh memanggilku 9 nyawa. Kucing Bansi itu tersenyum. Setiap kerutan dahi dan senyumnya dipenuhi daya tarik. Pelayan. Qin Chen melirik kucing hitam besar itu. Kucing hitam senior cukup mengesankan. Di mana dia berhasil menculik ahli iblis tingkat atas seperti itu. Dan kecantikannya yang begitu memukau. Mungkinkah? Qin Chen mengamati kucing hitam besar itu dari atas ke bawah. Bukankah perbedaan antara keduanya cukup signifikan? Kucing hitam besar itu, dengan tangan di pinggul, memelototi Qin Chen, dan berkata dengan marah, Qin Chen, nak, apa yang kau lihat? Kau penuh dengan niat jahat. Qin Chen tidak melanjutkan percakapan dengan kucing hitam besar itu. Sebaliknya, ia bergegas kembali. Meskipun si Duo Luo telah diutus oleh Qin Chen, krisis yang dihadapi Paviliun Chendi masih belum terselesaikan. Khawatir dengan Paviliun Chendi, Qin Chen dan kucing hitam besar itu dengan panik bergegas menuju rumah Guang Han. Saat Qin Chen dan rekan-rekannya tiba di Paviliun Chendi, berbagai kekuatan di alam surga timur yang telah merasakan fenomena aneh itu segera menyebarkan berita tentang kemunculan dua orang yang diduga sebagai master terhormat. Ledakan. Sebuah batu menyebabkan ribuan riak. Kabar kemunculan dua master agung di alam langit timur. Dan dugaan keterlibatan mereka dalam pertempuran. Mengguncang langit dan bumi. Membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Apakah alam langit sedang bergejolak? Belum lama ini, seorang penguasa iblis di Laut Pasang Surut Kekosongan mengejar seorang manusia jenius. Kemudian, insiden makam pedang terjadi di alam langit selatan. 5 Master Agung Alam Tertinggi, dari Tiangong, Istana Xingshen, Gunung Dewa Dayu, keluarga King Sui, dan keluarga Zhuge, diduga tewas di makam pedang. Kini, perang besar antar Master Agung telah meletus di alam langit timur. Kabar ini telah beredar luas, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh alam langit. Bab 3713 Kamp Pengungsi. Setelah pemulihan alam surgawi, 4 alam surgawi telah menjadi surga bagi umat manusia, menikmati kedamaian yang luar biasa selama bertahun-tahun. Namun, hanya dalam 1 dekade atau lebih, sebuah peristiwa besar telah terjadi, cukup untuk membuat penduduk 4 alam surgawi panik dan gelisah. Seiring berita itu menyebar, bahkan beberapa faksi terkuat di garis depan alam surgawi pun mengetahui berita tersebut. Sementara itu, di suatu kehampaan di alam surgawi timur, sesosok yang menjulang tinggi, bagaikan gunung, tiba-tiba muncul di luar alam surgawi timur dan melangkah masuk. Tanda tanya. Pertempuran hebat antara makhluk tertinggi di alam surgawi timur. Di antara alisnya, sebuah sosok mengerikan seperti gunung berkobar bagai api, mengguncang alam semesta selamanya. Sosok ini, yang juga seorang makhluk tertinggi, mengerutkan kening setelah menerima beberapa informasi. Siapa itu? Mereka benar-benar berhasil memasuki alam surgawi timur sebelum kita di Gunung Suci Dayu. Istana Dewa Bintang. Atau Tiangong. Atau mungkin beberapa ahli tingkat atas lainnya yang menerima berita dan berusaha memahami makam pedang. Pakar yang terhormat manusia ini secara mengejutkan adalah pakar tingkat atas dari Gunung Suci Dayu, yang diselimuti oleh kekuatan Gunung Suci yang mengerikan. Setelah mengetahui pertempuran antara dua guru besar di alam surga timur, ia langsung terkejut. Ia bergegas ke alam surga timur segera setelah menerima berita dari guru gunung. Tetapi ternyata ia masih terlambat. Siapapun itu, cepatlah, atau sudah terlambat. Bas. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, langsung membenamkan dirinya di alam surga timur dan lenyap. Sementara itu, di kehampaan alam semesta yang tak terbatas, kekuatan tingkat atas lainnya di alam surgawi juga mengetahui berita dari alam surga timur. Ada pertempuran hebat yang terjadi di antara para yang terhormat di alam surga timur. Mungkinkah ini terkait dengan insiden makam pedang? 4 alam surgawi adalah tempat umat manusia beristirahat dan berkembang, dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tertinggi kita. Tidak ada yang berani bertindak gegabah di sana. Mengapa kecelakaan begitu sering terjadi akhir-akhir ini? Apa yang terjadi dengan makam pedang, Istana Dewa Bintang, dan kekuatan lainnya? Satu demi satu makhluk agung terbangun dari tidur panjang mereka. Sampaikan perintahku. Kirim para master kita ke alam surgawi timur untuk menyelidiki kebenaran. Sepasang mata emas terbuka di kehampaan tak terbatas, menjulang tinggi bagai gunung.
menyerap dan mengembuskan esensi alam semesta. Suara gemuruhnya bergema di seluruh langit dan bumi, menyebabkan esensi alam semesta naik dan turun bersamanya. Ya, leluhur, boom, sosok menjulang tinggi melesat dari kehampaan, dengan cepat menuju 4 alam surgawi. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, di lokasi-lokasi tersembunyi di seluruh alam semesta, para master tak tertandingi terbangun dan mengeluarkan perintah. Satu demi satu, sosok-sosok menjulang tinggi, dengan kekuatan masing-masing, melakukan perjalanan ke 4 alam surgawi untuk mengungkap kebenaran. Qin Chen tentu saja tidak tahu bahwa pertempurannya dengan si Duoluo telah menarik perhatian semua kekuatan teratas di alam surgawi. Sebaliknya, ia segera bergegas ke rumah Guang Han di bawah pimpinan penguasa racun kekacauan dan penguasa iblis 9 kehidupan. Di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun, Qin Chen dan kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul. Nak, lepaskan aku. Aku si Duoluo dari Istana Dewa Bintang. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutku, aku, Istana Dewa Bintang, takkan pernah melepaskanmu. Aku akan mencabik-cabikmu, memurnikan jiwamu selama ribuan tahun, dan takkan pernah bereinkarnasi. Si Duoluo terjerat erat di atas pohon iblis Myriad Words. Ditekan oleh cakram giok penciptaan Qian Kun dan pohon iblis Myriad Words, ia tak mampu melepaskan diri dari belenggu pohon itu. Tubuhnya tertusuk tentakel pohon itu, dan ia menjerit. Pohon iblis Myriad Words terus-menerus menyerap kekuatan primordial di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi esensinya. Hatinya dipenuhi kengerian dan ketakutan, dan ia menatap Qin Chen dengan tajam. Sebelum tiba di alam surga timur, ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang penguasa manusia tingkat puncak dari Istana Dewa Bintang, akan terjebak di sini. Dan kau, aku ingin tahu kau berasal dari garis keturunan ras iblis yang mana. Beraninya kau menentang Istana Dewa Bintang. Apa kau tidak takut menimbulkan murka umat manusia kami dan memusnahkan seluruh klanmu? Si Duoluo meraung pada kucing hitam besar itu. Diam. Tanda seru. Petik 2. Kucing hitam besar itu melesat dari udara tipis dan muncul di hadapan si Duoluo. Dengan sebuah tamparan, si Duoluo merasakan sakit yang tajam di benaknya, dan langsung murka. Kucing hitam besar ini benar-benar telah menyerang jiwanya secara langsung. Ketika kaisar ini memerintah dunia, penguasa Istana Dewa Bintangmu masih terbaring di suatu tempat. Kucing hitam besar itu berkata dengan nada menghina, lalu diam-diam mendarat di si Duoluo, mencari sesuatu. Ding dong, tiba-tiba, kucing hitam besar itu menemukan sebuah gelang. Gelang ini, yang memancarkan sinar bintang, tampak luar biasa. Ini seharusnya ruang penyimpananmu, kan? Tersembunyi dengan sangat baik. Ya, terbuat dari emas induk segala hal yang dipadukan dengan inti bintang. Ruangnya sangat luas. Sepertinya Istana Dewa Bintangmu menyimpan cukup banyak barang berharga. Aku ingin tahu apakah aku harus mencari kesempatan untuk menjarah Istana Dewa Bintangmu. Kucing hitam besar itu mendarat di tanah dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Hedoro. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Hedoro. Dengan raungan, 999 inti bintang di dalam tubuh Hedoro langsung diekstraksi oleh kucing hitam besar itu. Mereka terbang keluar dari tubuh Hedoro dan berubah menjadi 999 kelereng kaca, mengelilingi kucing hitam besar itu. Hedoro menatap kucing hitam besar itu dengan tak percaya. Badai nebula. Harta karun yang telah ia tempa dengan susah payah, terikat pada tubuh fisiknya dan tidak dapat direbut. Namun saat itu, Hedoro menyadari bahwa hubungan spiritualnya dengan 999 inti bintang telah terputus seketika. Bagaimana bisa terjadi? Mustahil. Ia meraung. Setelah kehilangan 999 inti bintang, ia merasa hampa, seolah jiwanya telah terkuras. Badai nebula. Memang kuat, tapi sayangnya, masih agak kurang bertenaga. Kucing hitam besar itu melemparkan 999 inti bintang ke arah Qin Chen. Qin Chen, nak, aku akan memberimu badai nebula ini. Namun, untuk harta karun di gelang penyimpanan ini, aku harus mencarinya dulu. Kuharap aku menemukan sesuatu. Qin Chen mengambil 999 inti bintang dan merasakan tekanan tak berujung naik darinya. Hampir tak terkendali. Sangat berat.
Qin Chen terkesiap. 999 inti bintang ini ditempa dari 999 bintang sungguhan, yang terkondensasi hingga seukuran kelereng. Namun masanya tetap tidak berubah. Dengan massa yang menyusut seperti itu, keruntuhan spasial seperti lubang hitam bahkan telah terbentuk di intinya. Tarikan gravitasi dari keruntuhan spasial ini menciptakan badai nebula yang mengerikan. Qin Chen, seorang venerabel setengah langkah tingkat puncak, tentu saja berjuang keras tanpa ritual atau latihan apapun. Ding dong, dang klang, seekor kucing hitam besar duduk di dekatnya, terus-menerus mengambil harta karun dari gelang penyimpanannya. Namun, banyak dari mereka yang melirik dan dengan santai membuangnya. Bergumam, apa-apaan ini? Semuanya sampah. Astaga. Apa kau anggota Istana Dewa Bintang palsu? Kau sangat miskin. Apa Istana Dewa Bintangmu kamp pengungsi? Bab 3714, Playboy. Wajah si Duoluo memucat. Lalu pucat pasi. Dan ia gemetar karena marah. Harta karun di gelang penyimpanannya adalah semua harta karun yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun di medan perang Myriad Raches. Masing-masing dari mereka benar-benar tak ternilai harganya. Disebut sampah oleh seekor kucing hitam. Orang bisa membayangkan rasa frustrasinya. Namun, saat ini, ia tidak peduli. Qin Chen mengabaikan gerakan kucing hitam itu dan langsung menuju ke Myriad Words di Menteri. Bas, ia duduk bersila, menutup matanya, dan memanggil kekuatan di dalam dirinya, menyatu dengan Myriad Words di Menteri. Tiba-tiba, Myriad Words di Menteri bersinar, dan aliran kekuatan venerabel yang mengerikan mengalir ke tubuh si Duoluo. Esens venerabelnya diserap oleh Myriad Words di Menteri, sebagian memperkuat pertumbuhannya, sementara sisanya mengalir ke tubuh Qin Chen. Gemuruh, tubuh Qin Chen bersinar, sebening kristal dan tembus cahaya, memancarkan suara gemuruh. Di bawah baptisan kekuatan puncak yang mulia manusia si Duoluo, luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. Lebih lanjut, Qin Chen memahami kekuatan si Duoluo, memahami sistem kekuatan dan aturan Istana Dewa Bintang, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Pertempuran ini membuat Qin Chen sangat memahami bahwa di saat-saat bahaya, kekuatan diri sendiri adalah penopang yang paling kokoh. Tidak. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Si Duoluo berteriak ketakutan. Ia meronta dengan keras. Tetapi sia-sia. Kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat terkuras habis saat pohon iblis dunia segudang menyerapnya. Mata Qin Chen dingin. Melepaskannya. Jika ia tidak tiba tepat waktu, kakek dan kepala istana Guanghan pasti sudah tamat. Ia sendiri hampir saja ditangkap. Bagaimana mungkin mereka melepaskannya? Boom! Guntur bergemuruh di dalam tubuh Qin Chen. Ini adalah pertama kalinya pohon iblis dunia segudang menyerap kekuatan seorang guru puncak yang mulia manusia. Cabang-cabangnya menyebar liar, tumbuh dengan cepat seperti segerombolan iblis. Berdengung, entah berapa lama waktu berlalu sebelum tubuh Qin Chen memancarkan hukum kekuatan yang mengerikan. Ini adalah hukum bintang. Ia membuka matanya, dan pelangi ilahi memancar darinya, bagaikan kaleidoskop bintang-bintang yang berputar tak berujung. Aura lubang hitam yang mengerikan merasuki Qin Chen. Hukum lubang hitam, gumam Qin Chen. Di dalam kitab asal-usul di benaknya, peradaban bintang dan lubang hitam muncul, memberinya sekilas gambaran kekuatan lubang hitam si Duoluo. Setiap gerakannya membangkitkan kekuatan yang dahsyat. Tentu saja, pemahaman Qin Chen saat ini tentang hukum lubang hitam dan kekuatan bintang masih di tahap awal. Dan dibandingkan dengan si Duoluo, ia berada di dunia yang berbeda. Namun, ini sudah cukup. Dengan bakat Qin Chen, selama ia terus berkultivasi, suatu hari ia mungkin akan menguasai kekuatan sejati bintang dan lubang hitam, melampaui si Duoluo. Di atas pohon iblis Myriad Words, si Duoluo terbaring sekarat. Akhirnya, dengan suara dentuman keras, seluruh tubuhnya meledak. Jiwanya dilahap habis oleh pohon iblis 10.000 dunia. Setelah Qin Chen melahap kekuatan sumber si Duoluo, luka-lukanya hampir sembuh, dan tubuhnya dipenuhi kekuatan tak terbatas. Kekuatanku telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dan aku hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang yang mulia. Sayang sekali aku tidak tahu kapan aku bisa menembus satu langkah ini. Gumam Qin Chen. Ia bisa merasakan bahwa alam puncak yang mulia setengah langkah,
yang telah dipaksa untuk menerobos dan masih sedikit sembrono, telah menjadi sangat padat setelah menyerap kekuatan sumber si Duo Luo, dan ada rasa kembali ke alam. Sayang sekali ia masih sedikit kurang untuk mencapai yang mulia. Sumber dari seorang guru puncak yang mulia manusia. Meskipun sebagian besar kekuatannya diubah menjadi nutrisi untuk pohon iblis 10.000 dunia, sudah cukup bagi seorang yang mulia setengah langkah untuk menerobos. Namun, dalam kasus Qin Chen, itu hanya mengkonsolidasikan wilayah. Hati Qin Chen dipenuhi sukacita saat ia menatap pohon iblis Myriad Words yang tumbuh subur. Kali ini, setelah melahap esensi si Duo Luo, pohon iblis Myriad Words tampaknya telah tertidur lelap. Namun Qin Chen tahu bahwa setelah pohon iblis Myriad Words melahap esensi si Duo Luo sepenuhnya, ia pasti akan mengalami transformasi ajaib. Dengan suara mendesing, Qin Chen melesat dan muncul di luar cakram giok penciptaan Qian Kun. Ia telah menghabiskan 2 bulan di dalam, sementara kurang dari 2 hari telah berlalu di dunia luar. Qin Chen sudah mendekati alam surgawi Wen Hantian. Melihat Qin Chen muncul dari persembunyiannya, penguasa racun kekacauan tentu saja gembira. Qin Chen, nak, akhirnya kau keluar. Kucing hitam besar itu dengan malas berbaring di jurang penguasa iblis 9 kehidupan, mengunyah kaki Phoenix api. Ia dengan santai melemparkan gelang penyimpanan itu kepada Qin Chen. Qin Chen mengambil gelang itu, mengamatinya sekilas dengan indera spiritualnya, dan langsung terkejut. Gelang itu berisi harta karun yang sangat besar, hampir tidak ada yang hilang. Khususnya, terdapat vena spiritual mulia, yang membentang di gelang itu seperti naga raksasa, memancarkan aura yang sangat besar. Ini berisi banyak harta si Duo Luo. Sepertinya dia juga menjarah rumah Yaomi. Aku tidak mengambil banyak, jadi aku akan memberikan sisanya kepadamu. Dan vena spiritual mulia akan dapat menembus ke puncak alam Saint Lord, kata kucing hitam besar itu dengan tenang. Terima kasih, kucing hitam senior, kata Qin Chen penuh semangat. Dia tahu bahwa kucing hitam besar itu sengaja menyimpan vena suci mulia ini untuknya. Sesaat kemudian, Qin Chen dan kelompoknya kembali ke rumah Guanghan. Di dalam, Ji Wuxue dan yang lainnya telah menyiapkan susunan teleportasi yang besar. Merasakan aura yang mendekat, mereka hendak mengaktifkannya. Tetapi ketika melihat kedatangan pendatang baru itu, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Qin Chen, Tuan Muda Chen, sekelompok orang bergegas keluar dengan penuh semangat. Yu Qiansui dan Jiru Yue dengan penuh semangat menghambur ke pelukan Qin Chen. Zhao Lingshan dan Zixun pun tak kuasa menahan diri, memeluknya erat-erat. Wei Siqing, Ao Qingling, Qin Tingting, dan Li Wansui juga melangkah maju dengan penuh semangat, menggenggam tangan mereka erat-erat. Ekspresi mereka gembira sekaligus ragu. Mereka ingin bergegas maju, tetapi takut terlalu tiba-tiba. King Sui Silan dan King Sui Siun menggigit bibir. Mata mereka berkilat-kilat. Playboy ini, geram Murong Bingyun. Qin Chen dikelilingi wanita-wanita cantik, namun ia bahkan tak bisa mendekat. Apa ia pikir dirinya berharga? Kepala istana Guanghan dan King Qiuzi juga tampak gelisah, ingin memeluk Qin Chen dan menangis. Hei, kukatakan padamu. Seekor kucing setampan kaisar ini ada tepat di depanmu, dan kalian semua mengabaikannya. Kata kucing hitam besar itu tanpa berkata-kata. Kaisar kucing senior, para budak hitam dan yang lainnya melangkah maju dengan gembira. Semua orang tentu saja senang melihat Qin Chen kembali dengan selamat, dan mereka bertanya tentang apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui bahwa si Duo Luo telah gugur, Ji Wuxue dan yang lainnya tampak tak percaya. Namun, setelah melihat Raja Iblis 9 kehidupan di samping kucing hitam besar itu dan mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah Raja Iblis tingkat puncak manusia, mereka tiba-tiba mengerti. Jelas, mereka percaya bahwa kedatangan kucing hitam besar itu tepat waktu, bersama dengan Raja Iblis 9 kehidupan, telah menyelamatkan Qin Chen. Qin Chen, karena khawatir akan kekhawatiran semua orang, tidak menjelaskan lebih lanjut. Klan Kucing Ekor 9. Setelah mengetahui identitas Raja Iblis 9 kehidupan, teriakan kaget terdengar dari kerumunan, dan King Qiuzi berseru kaget. Bab 3715 Tuan Jinlin. Pada saat ini,
Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan juga berbalik dan melihat King Qiuzi. Mata emasnya berbinar terkejut. Silsilah rubah abadi 9 ekor. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan juga terkejut. Saya dari klan rubah abadi 9 ekor, klan King Qiu. King Qiuzi. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, senior. Kata King Qiuzi dengan hormat. Sebenarnya, klan rubah dan kucing sebenarnya adalah kerabat dekat. Di zaman kuno, mereka memiliki hubungan yang baik. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, klan iblis telah hancur, dan banyak ras teratas telah jatuh. Terutama sebelum klan iblis menyerang alam segudang, mereka memicu perang antara klan iblis dan ras manusia, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi klan iblis. Situasi klan iblis saat ini tidak diketahui. Senior, Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan tersenyum tipis. Dari segi wilayah, ia memang pendahulu King Qiuzi. Tetapi dari segi status, klan kucing ekor 9 dan garis keturunan rubah abadi ekor 9 tidak jauh berbeda. Aku tak percaya garis keturunan rubah abadi ekor 9 dari klan King Qiu masih ada di dunia ini. Desah sang Raja Iblis 9 Kehidupan. Aku heran kenapa kau berkata begitu, senior. Mungkinkah garis keturunan rubah ekor 9-ku? Wajah King Qiuzi memucat. Ia telah mengetahui sesuatu tentang garis keturunan rubah ekor 9 dari Su Xiao Xiao. Mengetahui bahwa mereka sedang dalam kesulitan. Namun, Su Xiao Xiao telah tertidur selama bertahun-tahun dan tidak tahu banyak tentang kondisi garis keturunan rubah ekor 9 saat ini. Garis keturunan rubah ekor 9-mu kini telah lenyap dan jatuh dari klan iblis. Garis keturunan itu hampir tidak ada di antara klan iblis saat ini. Dan dengan kepergianmu, klan rubah juga sedang berjuang. Desah Raja Iblis 9 Kehidupan. Ini, meskipun sudah lama mengetahui situasinya, hati King Qiuzi mencelos mendengar ini. Namun, klan kucingku juga tidak jauh lebih baik. Kebangkitan garis keturunan Tuan Jinlin lah yang telah membantu klan iblisku mendapatkan kembali pijakannya di antara berbagai klan. Tuan Jinlin, King Qiuzi bertanya-tanya. Ngomong-ngomong, kau mungkin belum pernah mendengarnya. Tuan Jinlin naik dari alam yang lebih rendah dan sebenarnya memiliki hubungan yang mendalam dengan ras manusiamu. Kata Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Matanya dipenuhi kekaguman. Kenapa? Semua orang menoleh. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan tersenyum dan berkata, sebenarnya, Tuan Jinlin berasal dari alam yang sama dengan guru bebas dan mudah tertinggi ras manusiamu. Sebuah alam yang disebut benua langit mendalam. Dulunya dia adalah pengikut guru bebas dan muda senior, menemaninya dalam penaklukan di alam surgawi. Sekarang adalah kekuatan tingkat atas dalam ras iblis kami, memiliki pengaruh yang sangat besar. Desis. Semua orang tercengang mendengar ini. Bagaimana mungkin seorang pengikut master senior bebas dan muda bisa mencapai puncak ras iblis? Sungguh mengerikan. Qin Chen semakin penasaran dengan master bebas dan muda, sosok yang telah memulihkan alam surgawi. Orang ini, seperti dirinya, telah naik dari alam yang lebih rendah. Namun ia telah bangkit menjadi tokoh terkemuka di alam surgawi. Ini menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan Qin Chen menantikan hari pertemuannya. Apa ini Tuan Jinlin? Dia hanya orang yang naik dari alam bawah. Dia hanya memanfaatkan kesempatan yang didapatnya dengan mengikuti orang yang tepat. Dulu ketika aku mengaum melintasi alam semesta, aku bertanya-tanya di mana Tuan Jinlin itu berada. Kata kucing hitam besar itu dengan sedih, memelototi Raja Iblis 9 Kehidupan. Ia memuji iblis lain di depannya. Itu berlebihan. Ya, sekuat apapun Jinlin senior, dia tidak bisa dibandingkan dengan guruku. Raja Iblis 9. Kehidupan tersenyum menggoda, dipenuhi keraguan. Begitulah, kucing hitam besar itu mendengus dingin. Ya ampun, kucing sialan ini ternyata cemburu. Mata Qin Chen melebar. Baiklah, ayo kita masuk dulu dan bicara. Setelah serangan bertubi-tubi si Duoluo, seluruh istana Guanghan hancur lebur. Meskipun krisis istana Guanghan belum terselesaikan, dengan kehadiran kucing hitam besar itu, semua orang tentu merasa sedikit lega. Tuan muda, saat memasuki istana Guanghan, King Qiuzi diam-diam menghampiri Qin Chen. Bibir merahnya menempel di telinga Qin Chen, dan berbisik, klan kucing ekor 9. Seperti klan rubah peri ekor 9 kita, adalah keluarga kerajaan di antara klan iblis.
Kekuatan mereka luar biasa. Konon, klan kucing ekor 9 memiliki 9 nyawa. Satu ekor mewakili satu nyawa. Dengan adanya senior 9 nyawa di sini, bahkan jika seorang master seperti si Duoluo datang, dia seharusnya bisa menyelamatkan dunia. King Qiuzi mengembuskan napas panas ke telinga Qin Chen. Tubuhnya yang montok menempel di tubuh Qin Chen. Dan perasaan lembut itu membuat banyak orang iri. Itu klan rubah. Rubah betina. Melihat pemandangan ini, Murong Bingyun mendengus dalam hati. Di istana Guanghan, banyak wanita menari-nari bak kupu-kupu. Wei Siqing, sebagai kakak perempuan tertua istana Guanghan, tentu saja membawa Wu Ling dan banyak murid istana Guanghan lainnya untuk menghibur Ji Wuxue dan yang lainnya. Beberapa anggota inti Paviliun Cendi duduk bersama, membahas rencana selanjutnya. Setelah mengalami pertempuran hebat ini, Qin Chen juga sangat memahami bahwa jika Paviliun Cendi ingin berkembang di 4 alam surgawi, ia harus memiliki kekuatan absolut. Jika tidak, ia akan seperti rumput liar tanpa akar. Karena sekarang Paviliun Cendi dan Sekte 10.000 klan telah benar-benar berkembang. Baik di alam surga selatan maupun alam surga timur, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Paviliun Cendi dan Sekte 10.000 klan. Namun, begitu kekuatan surgawi papan atas seperti Istana Dewa Bintang beraksi, Paviliun Cendi akan sepenuhnya tak berdaya untuk melawan. Kecuali, jika ia juga memiliki pendukung seperti itu. Apakah itu berarti aku harus pergi ke Tiangong? Qin Chen hampir tidak mengenal satupun kekuatan teratas di alam surgawi. Namun ia adalah murid Tiangong. Tianzun dari Tiangong telah menunjukkan niat baik yang mutlak di makam pedang, yang telah menanamkan rasa sayang tertentu pada Tiangong dalam diri Qin Chen. Mendapatkan dukungan Tiangong mungkin akan memberikan lapisan keamanan tambahan bagi Paviliun Cendi. Namun, Qin Chen telah belajar dari roh pagoda suci kuno bahwa bahkan kekuatan teratas seperti Tiangong pun kemungkinan besar menyembunyikan mata-mata iblis. Mencari dukungan Tiangong bisa menjadi langkah taktis. Untungnya, dengan kehadiran Zun Iblis 9 kehidupan dan kucing hitam besar di sini untuk sementara waktu, Qin Chen merasakan ketenangan pikiran yang aneh. Tentu saja, yang terpenting adalah menerobos ke alam mulia secepat mungkin. Meskipun Qin Chen sudah memiliki vena suci mulia, ia tahu bahwa hanya mengandalkan vena itu mustahil. Alam mulia membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Dao Agung alam surgawi, sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, Qin Chen harus segera pergi ke medan perang Myriad Raches. Namun sebelum itu, Qin Chen juga perlu meningkatkan kekuatan semua orang di Paviliun Cendi. Setelah Qin Chen dan rekan-rekannya membahas perkembangan Paviliun Cendi dan Sekte Klan Segudang di masa depan, Qin Chen segera mengeluarkan vena suci mulia dan menembus tanah suci Yaoqi jauh di dalam istana Guanghan. Gemuruh, vena suci mulia yang mengerikan melonjak, dan tanah suci Yaoqi meletus dalam kekacauan. Aura mulia yang intens mengirimkan gelombang kejut ke semua orang. Awalnya, Qin Batian dan yang lainnya dengan tegas menolak Qin Chen untuk menawarkan vena suci mulia kepada mereka untuk dikultivasi. Karena yang terpenting sekarang adalah Qin Chen menerobos ke alam mulia. Bab 3716 Pelatihan Kelompok. Namun, Qin Chen tahu bahwa mencapai alam mulia bukanlah hal yang mudah. Hanya setelah markasnya stabil, ia baru dapat dengan percaya diri maju ke medan perang 10.000 ras. Ledakan, aura mulia yang mengerikan langsung merasuki istana Guanghan. Hei Nu dan yang lainnya benar-benar terkejut. Aura mulia ini terlalu mengerikan. Bahkan sedikit saja energi yang masuk menyebabkan esensi suci mereka melonjak, dan mereka merasa ingin menyerah. Kenyataannya, dengan kekuatan Hei Nu dan yang lainnya, bahkan jika mereka menyerap vena suci mulia dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu menyerap banyak kekuatannya. Mungkin 1/10.000 saja sudah cukup untuk mengubah master istana Guanghan dan yang lainnya. Faktor terpenting adalah Qin Chen dan Yu Qiansui. Ledakan, vena suci mulia terdorong jauh ke dalam tanah suci Yaoqi. Seluruh istana Guanghan diselimuti oleh selubung aura mulia yang tak berujung. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan menyerap sedikit saja sudah cukup untuk membawa peningkatan yang menakjubkan bagi semua orang. Dan tanah suci Yaoqi adalah tempat di mana energi ini paling terkonsentrasi. Ruxue, ayo kita masuk ke tanah suci Yaoqi bersama. Kultivasimu hanya selangkah lagi untuk mencapai alam mulia.
Mungkin kau bisa menerobos ke alam mulia melalui ini. Qin Chen mengundang Yu Qiansui, Jiru Yue, dan yang lainnya. Tanah suci Yaoqi adalah area terlarang di dalam istana Guanghan. Hanya perempuan yang boleh masuk. Bahkan murid seperti Wu Ling pun tidak memenuhi syarat. Hanya pewaris istana Guanghan seperti Wei Siqing atau kepala istana Guanghan sendiri yang boleh masuk. Meskipun istana Guanghan kini telah bergabung dengan Paviliun Cendi, aturan ini tetap berlaku. Ji Wuxue, yang menyadari hal ini, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berkata, Qin Chen, aku tidak akan memasuki tanah suci Yaoqi. Pemahamanku tentang alam mulia bahkan lebih tinggi darimu. Mengandalkan hanya vena suci mulia mustahil untuk ditembus. Kalau tidak, aku pasti sudah menerobos sejak lama. Lagi pula, masih ada beberapa vena suci mulia di keluarga Jiku. Jadi, mari kita serahkan tanah suci Yaoqi kepada mereka yang belum dibaptis oleh vena suci yang mulia. Aku bisa berkultivasi di luar, di istana Guanghan, kata Ji Wuxue sambil tersenyum. Ia sungguh tidak punya banyak rencana untuk vena suci yang mulia. Ji Wuxue tidak mau masuk, jadi wajar saja jika Fu Qiankun dan yang lainnya juga tidak mau. Dengan tingkat kultivasi mereka, menyerap energi dari dunia luar akan sangat sulit. Jika mereka memasuki tanah suci Yaoqi, mereka pasti akan meledak dan mati. Qin Chen, anak muda, kau harus masuk bersama Qiansui, Ru Yue, dan yang lainnya. Yang lainnya bisa tetap di dunia luar. Jiu Ming dan aku akan menjagamu dari luar. Fokus saja pada terobosanmu, kata kucing hitam besar itu. Baiklah, akhirnya, Qin Chen mengangguk dan, bersama Yu Qiansui, Jiru Yue, dan yang lainnya, memimpin jalan menuju tanah suci Yaoqi. Karena memasuki tanah suci Yaoqi mengharuskan melepas pakaian, Qin Chen hanya bisa berjalan di depan bersama Yu Qiansui, Jiru Yue, dan yang lainnya. Bibi, kamu bisa ikut saja dengan kepala istana. Sebelum pergi, Jiru Yue menggandeng tangan Ji Hongchen dan berkata, dulu di wilayah langit utara, Ji Hongchen adalah penguasa balai penegakan hukum. Sekarang, dia juga telah datang ke alam surgawi, menunjukkan bakat yang luar biasa dan bahkan menjadi penguasa suci tahap awal. Awalnya, bakat Ji Hongchen sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi yang pertama dari generasi kedua keluarga Ji. Ya, Ji Hongchen mengangguk, sedikit tersipu. Karena mereka harus menanggalkan pakaian untuk memasuki tanah suci Yaoqi. Meskipun mereka cukup jauh dari Qin Chen dan tidak dapat dimata-matai, mereka masih merasakan rasa malu yang tak terjelaskan. Namun, yang kuat dihormati di surga. Dan pertempuran ini juga membuat mereka menyadari kenyataan. Kekejaman surga bahkan lebih mengerikan daripada benua Tianwu. Takut, untuk bertahan hidup, kau harus menjadi lebih kuat. Setelah memberikan instruksi ini, Qin Chen segera memimpin Yu Qiansui dan Jiru Yue ke tanah suci Yaoqi. Zixun, Lingshan, kalian berdua ikut. Melihat tidak ada yang bergerak di belakang mereka, Yu Qiansui buru-buru memegang lengan Zhao Lingshan dan Putri Zixun. Keduanya tersipu malu. Apa yang kau takutkan? Dulu di kolam roh darah. Bukankah kita juga melepas pakaian kita? Qin Chen bahkan pergi ke sisi kolam roh darah kita. Jika kau tidak melindunginya, Lingshan, dia pasti sudah terbunuh oleh pedangku. Tidak akan ada hari ini. Yu Qiansui mendengus. Jika dia berani melakukan apapun padamu, aku akan membunuhnya. Zhao Lingshan dan Zixun tertawa terbahak-bahak. Teringat saat di kolam roh darah 5 kerajaan ketika Qin Chen pergi ke kolam roh darah wanita, menyinggung Yu Qiansui, dan dikejar, akhirnya memaksanya bersembunyi di bawah airnya. Wajah Zhao Lingshan memerah mengingatnya. Keduanya memasuki tanah suci Yaoqi, menanggalkan pakaian mereka, dan melangkah ke dalam air. Di dalam tanah suci Yaoqi, aura surgawi bertahan. Kabut kabur mengaburkan indera ilahi dan membuatnya sulit untuk membedakan lingkungan sekitar. Qin Chen berjalan di depan, sementara Yu Qiansui dan yang lainnya mengikuti di belakang. Zhao Lingshan dan yang lainnya merasakan kabut tak berujung yang menyelimuti area tersebut, membuat indera ilahi mereka tidak dapat membedakan apapun. Mereka menghela napas lega, namun di dalam diri mereka, rasa antisipasi dan kegelisahan yang aneh bertahan. Seolah-olah sesuatu akan terjadi. Ruang yang sunyi dipenuhi dengan rasa ambiguitas yang kuat.
Qin Chen berjalan semakin dalam ke dalamnya. Dia ingat pertama kali dia datang ke Tanah Suci Yaoqi, mencari informasi tentang Yu Qiansui dan Ji Ruyue. Dia secara tidak sengaja salah mengira Murong Bingyun sebagai Ruyue, dan sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Melihat ke belakang sekarang, itu tampak seperti mimpi. Bahkan setelah Qin Chen dan rekan-rekannya masuk, Master Istana Guanghan dan yang lainnya masih menunjukkan keraguan. Mereka ditinggal sendirian di Tanah Suci Yaoqi bersama seorang pria lajang, Qin Chen. Dan jantung mereka berdebar kencang meskipun mereka hampir tak bisa bertemu. Kepala istana, apa yang kau takutkan? Mungkinkah Qin Chen memakan kita? Kurasa kita harus masuk. Jangan biarkan bocah itu melakukan apapun pada Qiansui, Ruyue, dan yang lainnya. Murong Bingyun mendengus dingin, memimpin jalan menuju Tanah Suci Yaoqi. Kepala istana Guanghan terdiam. Qin Chen, Qiansui, dan Ruyue adalah sepasang kekasih. Jadi apa salahnya? Mungkin pasangan lain akan menikmati hal seperti ini. Namun, memikirkan invasi si Duoluo yang hampir menghancurkan rumah Guanghan, kepala istana Guanghan dan yang lainnya menggertakkan gigi. Demi meningkatkan kekuatan mereka, tak ada rasa malu untuk melakukannya. Sekelompok wanita itu segera menggertakkan gigi dan memasuki Tanah Suci Yaoqi bersama-sama. Tabrak, Murong Bingyun, kepala istana Guanghan, Wei Siqing, Ji Hongchen, Qin Tingting, Ao Qingling, Li Wansui, dan sekelompok wanita lainnya mengikuti si pemberani, Murong Bingyun, memasuki Tanah Suci Yaoqi. Meskipun mereka tidak bisa melihat siapapun di dalam, mereka masih bisa merasakan suara air dan kehadiran orang lain di sekitar mereka, membuat mereka merasa sedikit malu. Bas, di depan, Putri Zixun dan Zhao Lingshan tak mampu bertahan lebih lama lagi sebelum mencapai kedalaman Tanah Suci Yaoqi. Energi suci di dalamnya terlalu padat, membuat mereka mustahil untuk maju. Qin Chen hanya bisa membawa Yu Qiansui dan Ji Ruyue ke bagian terdalam Tanah Suci Yaoqi, tempat mereka duduk bersila dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Boom! Aura mengerikan terpancar dari tubuh Qin Chen, mengaktifkan seluruh vena suci mulia, mengeluarkan suara gemuruh. Bab 3717. Semua monster. Di Tanah Suci Yaoqi, aura maha tinggi yang tak berujung bergejolak. Qin Chen duduk bersila. Kekuatan di dalam dirinya mengalir keluar seperti lautan luas. Bergemuruh, aura maha tinggi yang mengerikan di dalam vena suci maha tinggi langsung diaktifkan oleh Qin Chen. Sekarang, Qin Chen berada di inti vena suci maha tinggi. Kekuatan vena suci maha tinggi langsung menyelimuti Qin Chen, mengalir deras ke tubuhnya. Aura maha tinggi Sein Dao melekat di benak Qin Chen. Seluruh Tanah Suci Yaoqi melonjak dengan energi. Kekuatan seluruh vena suci maha tinggi ini meledak seperti inti bintang, menyapu, dan kekuatan yang melonjak langsung mengalir ke tubuh Qin Chen dan yang lainnya. Di luar Tanah Suci Yaoqi, di atas kepala Wang Qiming, hantu berbentuk pisau muncul. Auranya melonjak, dan dia berubah menjadi pedang, menebas langit, mengancam untuk merobek langit dan bumi. Bocah ini, kucing hitam besar itu menyipitkan mata saat melihat Wang Qiming. Tuan, bocah manusia ini memang berbakat. Kurasa dia baru berada di tahap awal alam Saint Lord, tapi dia justru mengembangkan kekuatannya sendiri secara langsung, mencoba menyatu dengan Dao Surgawi. Seru Raja Iblis Sembilan Kehidupan dengan takjub. Mata emasnya menatap Wang Qiming dengan tatapan sedikit terkejut. Biasanya, saat merasakan vena suci seorang yang mulia, Saint Lord yang lemah seperti ini akan langsung menyerap aura yang mulia dan berusaha mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, Wang Qiming tidak melakukannya. Dia tidak sengaja menyerap terlalu banyak aura yang mulia, memaksakan pertumbuhannya. Sebaliknya, memanfaatkan aura dan prinsip-prinsip yang mulia di dalam vena suci yang mulia untuk mencapai pencerahan. Ini cukup langka. Dia, Wang Qiming, dianggap sebagai salah satu teman Qin Chen dengan bakat paling luar biasa. Jika diberi kesempatan, mencapai kekuatan yang mulia di masa depan seharusnya bukan masalah, kata kucing hitam besar itu sambil tersenyum. Bas, tak jauh dari Wang Qiming, dua sinar cahaya lagi muncul. Sinar itu milik Lin Tian dan Zhang Ying. Zhang Ying, misalnya, memancarkan aura hitam membatu, seolah menjelma menjadi raksasa batu.
Rune-rune aneh dan mendalam berputar di sekelilingnya, membentuk badai yang mengerikan. Lebih jauh lagi, aura unik terpancar darinya. Aura abadi, seru Raja Iblis Sembilan Kehidupan. Aura Zhang Ying sangat mirip dengan aura reinkarnasi dari klan Iblis Kucing Sembilan Kehidupannya, keabadian sejati. Oh, anak ini, Zhang Ying, memiliki garis keturunan membatu abadi. Garis keturunan diwarisi dari zaman kuno. Aku curiga, Raja Kucing, leluhur orang ini, di zaman kuno, memiliki semacam ikatan dengan pembangkit tenaga listrik klan mayat hidup papan atas, yang mengaktifkan garis keturunan asli mereka di generasi ini. Aku curiga garis keturunan membatunya juga terkait dengan klan iblisku. Kata kucing hitam besar itu. Raja Iblis Sembilan Kehidupan terkesiap. Klan abadi, ini adalah ras kuno yang unggul. Dan garis keturunan yang mereka tinggalkan berada di peringkat tinggi dalam peringkat garis keturunan semua ras. Kemudian, Raja Iblis Sembilan Kehidupan menatap Lintian lagi. Dengungan. Napas kematian menyelimuti Lintian. Dan api neraka yang mengerikan bermekaran di sekelilingnya. Berevolusi menjadi hantu yang mengerikan. Apa ini lagi? Itu adalah napas api neraka kematian. Pria ini bernama Lintian. Leluhurnya kemungkinan besar terkait dengan klan neraka di dunia bawah. Dan dia juga sangat berbakat. Kata kucing hitam besar itu. Raja Iblis Sembilan Kehidupan terdiam. Klan neraka, ini adalah ras teratas di dunia bawah. Bukankah orang-orang ini terlalu mesum? Tuan, apakah Anda yakin mereka semua dari alam bawah? Mereka tidak lebih lemah dari para santo dan putri dari beberapa ras teratas di surga. Raja Iblis Sembilan Kehidupan berkata dengan tak percaya. Haha, para ras teratas itu. Siapakah orang suci dan putri suci dari ras super? Kucing hitam besar itu mencibir. Mereka hanya mengandalkan sumber daya ras mereka dan memiliki keunggulan bawaan dibandingkan yang lain. Jika kau tahu sudah berapa lama orang-orang ini berlatih, kau mungkin tidak akan mengatakan. Itu, waktu latihan. Coba kulihat. Raja Iblis Sembilan Kehidupan menatap Wang Qiming dan yang lainnya. Tiba-tiba, napas kehidupan di tubuh mereka samar-samar terlihat. Sangat mudah. Desis, orang-orang ini baru berlatih kurang dari 10.000 tahun. Raja Iblis Sembilan Kehidupan terkejut. Tetapi ia hanya bisa melihat sebatas itu. Bagi orang kuat seperti dia yang telah hidup bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya. Mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun dianggap generasi muda. 10.000 tahun. Apa itu 10.000 tahun? Kucing hitam besar itu mencibir. Apakah hanya 1.000 tahun? Raja Iblis Sembilan Kehidupan terkejut. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya lagi. Orang-orang ini baru berlatih kurang dari 100 tahun. Dengan memperhitungkan tahun-tahun yang dipercepat. Apa, Tuan? Ini mustahil. Raja Iblis Sembilan Kehidupan terkejut. Ia juga iblis yang kuat dan telah melihat banyak hal. Tetapi orang-orang di depannya ini baru berlatih kurang dari 100 tahun. Tetapi mereka sudah menjadi Raja Suci. Bagaimana mungkin? Tuan, Anda bilang mereka semua dari alam bawah. Bagaimana mungkin alam bawah bisa menumbuhkan orang-orang jenius seperti itu? Bahkan beberapa ras teratas di surga pun merasa sangat sulit untuk menumbuhkan orang-orang jenius seperti itu. Alam bawah mewakili orang-orang biasa. Konon, di beberapa alam dan benua di alam bawah. Bahkan untuk mencapai alam suci pun sangat sulit dan membutuhkan waktu seumur hidup. Bagaimana mungkin hal itu begitu abnormal? Apa yang mustahil dari ini? Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Seperti kata pepatah, pedang diasah dengan diasah. Dan aroma bunga prem berasal dari dingin yang menusuk. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa mengasah pisau tidak menunda penebangan kayu. Memang, mereka berasal dari alam bawah. Dan mereka tak sebanding dengan para kesayangan di surga pada tahap dasar kehidupan. Beberapa pewaris beberapa kekuatan teratas di surga terlahir di tingkat Sein. Tapi lalu kenapa? Bagaimana mereka bisa memahami makna hidup yang sebenarnya tanpa mengalami tahap transformasi dari manusia biasa menjadi Sein? Lagi pula, makhluk tertinggi yang bebas dan mudah yang telah memulihkan surga juga naik dari alam bawah. Bukankah dia tumbuh ke tingkat ini? Terkadang, kesulitan yang kau tanggung saat muda belum tentu buruk. Misalnya, aku, Master Chat. Menurutmu apa yang kulakukan di alam bawah? Itu hanya bermain-main di dunia manusia. Mengalami dunia fana. Oh, lupakan saja.
Kau tidak mengerti. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Ekspresi tak terpahami. Di wajahnya, Nine Life Demon Venerable terdiam. Saat ia berbicara, gurunya mulai memujinya lagi. Gurunya hebat dalam segala hal, kecuali terlalu narsis. Boom! Di tanah suci Yaoqi, Qin Chen dengan panik mengolah aura seorang yang mulia. Aura yang mulia yang bergejolak memenuhi tubuhnya, membuatnya bersinar seperti pelangi ilahi. Bahkan kabut tanah suci Yaoqi pun tak mampu mengaburkan wujudnya. Saat kekuatan mengalir deras melalui dirinya, Qin Chen bisa merasakan kekuatannya sendiri perlahan meningkat. Bagaimana mungkin? Ia telah mencapai puncak yang mulia setengah langkah. Namun ia masih bisa bangkit. Bahkan tubuhnya samar-samar memancarkan aura seorang yang mulia sejati. Namun, Qin Chen tahu ia belum mencapai terobosan. Kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya melonjak, seolah-olah berada di ambang alam yang mulia setiap saat. Namun Qin Chen tahu ia belum bisa mencapai terobosan. Itu adalah perasaan misterius. Perasaan yang tak diketahui. Kalau begitu, aku akan meningkatkan kekuatanku di tempat lain. Qin Chen menyipitkan matanya. Bab 3718 Jalan yang Mulia. Meningkatkan kekuatan tempur bukan hanya tentang meningkatkan kultivasi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain. Misalnya, artefak para makhluk tertinggi, atau kekuatan supernatural. Saat ini saya memiliki sejumlah artefak ini. Di antaranya, Istana Tusita Langit Ungu dan Tungku Alkimia Emas Hijau Myriad Dao adalah dua tungku alkimia yang sangat kuat. Masing-masing dibuat oleh Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Alkimia Racun Langit. Namun, kedua harta ini terlalu rumit. Istana Tusita Langit Ungu ditempa oleh Yang Mulia Api Langit, dan Tungku Alkimia Emas Hijau Myriad Dao oleh Yang Mulia Alkimia Racun Langit. Kedua artefak makhluk tertinggi ini mengandung dao mereka sendiri. Pemahaman mereka tentang dao alkimia. Petik 2. Meskipun saya sekarang dapat mengendalikan kedua harta ini dengan terampil, saya tidak menempanya. Jadi saya tidak dapat melepaskan kekuatan sejati mereka. Lebih lanjut, selama pertempuran, kekuatan kedua harta ini terlalu tersebar. Mata Qin Chen berkedip, dan banyak pikiran berkelebat di benaknya. Kitab asal-usul berdenting, dan warisan istana Butian di dalam tubuhnya melonjak liar. Kecuali, aku bisa menyatukan kedua harta ini, seperti api iblis teratai biru dan api surgawi lainnya. Setelah menyatu, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Yang terpenting, itu akan menjadi harta sejati milikku, Qin Chen. Saat memikirkan ini, energi pedang yang tak berujung mengalir deras ke seluruh tubuh Qin Chen, dan ia tiba-tiba merasakan pencerahan. Boom! Di tangan Qin Chen, sebuah palu perang raksasa muncul. Itu tak lain adalah harta warisan Istana Butian, Palu Butian. Artefak ini, yang mampu memperbaiki segala sesuatu di alam semesta, adalah leluhur sejati dari kultivasi senjata. Bang! Qin Chen memanggil Istana Dosi Langit Ungu dan Tungku Alkimia Emas Biru segudang. Kekuatan di dalam dirinya menyatu dengan urat suci para bangsawan di dalam dirinya. Dan api void dipanggil dan dilepaskan, melayang di udara, membentuk formasi pemurnian api yang kuat. Di dalam formasi pemurnian api, Istana Dosi Langit Ungu dan Tungku Alkimia Emas Biru Myriad tergantung melingkar. Qin Chen membentuk segel tangan, mengubah teknik penyempurnaan langit. Istana Dosi Langit Ungu dan Tungku Alkimia Emas Biru Myriad bertabrakan dengan ledakan dahsyat, melepaskan aura mengerikan. Gemuruh, di tempat keduanya bersentuhan, mereka perlahan menyatu. Qin Chen mengaktifkan api void. Cahayanya bagaikan pelangi ilahi yang melintasi langit dan bumi. Dengan cepat melahap kedua artefak agung itu. Segera setelah itu, Qin Chen mengayunkan palu penyempurnaan langit. Dengan serangan berulang, Istana Tusita Langit Ungu dan Tungku Alkimia Emas Hijau Myriad perlahan menyatu. Cahaya mengerikan memancar, dan artefak agung yang kuat itu menyatu dengan dahsyat. Benar saja, kedua artefak itu bisa menyatu. Mata Qin Chen bersinar dengan cahaya ilahi. Palu penyempurnaan langit di tangannya mengaduk hukum empat penjuru dan bergemuruh turun. Api void juga berkobar hebat, dan rune berkilauan di kedua artefak tertinggi. Keduanya benar-benar menyatu. Namun, perlahan-lahan, perlawanan mulai muncul dalam penyatuan kedua artefak tersebut. Ini adalah dua artefak tertinggi, yang memiliki kekuatan luar biasa.
Bahkan Qin Chen belum melepaskan kekuatan sejati mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menyatu dengan mudah? Konsentrasi. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Ia berteriak dengan ganas. Dan kilat mengerikan melonjak di dalam tubuhnya. Dan seteguk esensi dan darah menyembur langsung ke kedua artefak tertinggi itu. Boom! Rune yang tak terhitung jumlahnya di dalam artefak yang mulia itu dengan cepat meleleh di bawah esensi darah Qin Chen yang menggelegar. Ribuan energi pedang melonjak, menyatu ke dalam dua tungku alkimia yang berharga. Bayangan kedua tungku harta karun itu menyatu. Sebuah pemandangan menekan keabadian dan memusnahkan alam semesta. Sementara kekosongan berkembang, memusnahkan segalanya. Kemudian, banyak gambaran muncul di benak Qin Chen. Sosok yang menjulang tinggi berdiri dengan gagah. Tubuhnya berkobar dengan api surgawi. Melawan klan iblis. Langit dan bumi menggelap saat iblis-iblis perkasa mengejar sosok ini. Amarah tak berujung dan niat membunuh yang tak terhapuskan akhirnya menyatu dalam tungku alkimia. Itulah yang mulia Skyfire. Jalan yang mulia Skyfire adalah menjelajah sendirian ke alam iblis dan mendapatkan Calamity Netherfire, sumber bencana tertinggi. Di dunia iblis yang suram, gelap, dan penuh pembunuhan itu, ia tak pernah menyerah, pantang menyerah, dan pantang putus asa. Menghadapi para penguasa klan kegelapan, meskipun telah hidup abadi. Selama ribuan tahun roh mempertahankan tanah percobaan surgawi, berjuang untuk mewariskan kekuatannya. Kekuatan ini mewujudkan pertempuran tanpa henti umat manusia melawan kesulitan. Tekad untuk tak pernah menyerah atau putus asa di saat-saat tergelap. Sulit membayangkan situasi mengerikan yang dihadapi Yang Mulia Skyfire, yang saat itu masih seorang half-step venerable. Saat ia berkelana jauh ke alam iblis, menghadapi kejaran para penguasa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan merebut Calamity Netherfire. Namun Yang Mulia Skyfire bertahan, berhasil mencapai alam yang mulia. Tekad ini terpatri di Istana Doushita Langit Ungu, menjadi bagian darinya. Sebuah tekad spiritual yang unik bagi Yang Mulia Skyfire. Sisi ini adalah jalan Yang Mulia Skyfire sebagai seorang yang mulia. Di sisi lain, sosok abu-abu serupa berdiri dengan gagah. Qin Chen merasakan gelombang kesedihan yang mendalam saat melihatnya. Dia adalah Tiandu dan Zun, terlahir dalam faksi alam surgawi tingkat atas. Tiandu dan Zun adalah anak haram keluarganya, menderita kesulitan dan pengabaian sejak usia muda. Ia selalu memiliki lebih sedikit sumber daya daripada murid-murid lain di keluarganya, karena kekuatan bawaannya terbukti terlalu lemah. Di tengah lingkungan ini, Tiandu dan Zun memulai jalan yang berbeda, menjadi seorang alkemis. Meskipun bakat alkemisnya melampaui kebanyakan orang tampaknya, ia tetap tak dikenal. Sosok tanpa wajah di tengah kekuatan para jenius yang luas. Baru setelah ia bertemu racun, ia menemukan panggilan sejatinya. Terobsesi dengan racun. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk itu. Bahkan menelan setiap racun yang ada yang bisa ia temukan. Mencari maknanya seperti orang gila. Pekerjaannya dengan racun dijauhi oleh murid-murid lain di keluarganya, yang percaya bahwa ia membawa aib bagi reputasi keluarga. Ia dicerca oleh semua tetua dan akhirnya diusir, menjadi paria. Namun, obsesinya dengan pemurnian racun semakin kuat, menarik perhatian dunia padanya sebagai pertanda buruk, yang ditakdirkan untuk kehancuran yang cepat. Semua orang menginginkan kematiannya. Namun ia meracuni orang-orang yang telah berbuat salah padanya satu persatu. Kemudian, keluarganya sendiri, yang murka, berusaha membasmi mereka. Hari itu, di bawah sinar bulan yang cerah dan angin kencang, ahli pil racun langit menghadapi anggota klannya yang tak terhitung jumlahnya. Ia menahan 10 serangan tanpa melawan. Hampir binasa seketika. Tubuhnya berlumuran darah. Kemudian, dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya, ia menyatakan kepada sesama anggotanya, "Aku, ahli pil racun langit, tidak akan berutang apapun kepada klan lagi." Murka, para tetua membentuk formasi besar, bertekad untuk memurnikan dan membunuhnya. Ahli pil racun langit tidak lagi menahan diri, melepaskan kekuatan beracunnya. Dalam satu batang dupa, ia memusnahkan seluruh klan. Tak seorang pun tersisa hidup. Setelah keluarganya sendiri hancur, ia menjadi sosok yang dibenci jutaan orang di alam surgawi. Namun, Tiandu dan Zun tetap tak gentar. Ia terus berkembang.
akhirnya menjadi makhluk baik sekaligus jahat di alam surgawi. Tak terhitung ras yang berlutut di hadapannya, memohon padanya untuk memurnikan ramuan dan melakukan detoksifikasi. Ia menjadi makhluk yang ditakuti. Namun ia tak punya teman. Ia bertindak semata-mata berdasarkan hati nuraninya sendiri. Dan meskipun ia telah menyelamatkan banyak nyawa, suasana hatinya yang tak terduga dan kematiannya yang tak terhitung membuatnya mendapatkan reputasi sebagai iblis.